sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun fa inna qasa fi haddihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis selanjutnya masih membahas tentang fi fadilatil iman. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu kata Nabi, la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Imannya itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Tapi keadaan iman, kualitas iman itu bisa naik, bisa turun, bisa nambah, bisa kurang. Kalau imannya sih enggak. Paham maksudnya ya? Kalau imannya, tapi kadar dan kualitas keimanan itu dia bisa naik, bisa berkurang. Sebagaimana yang pernah digambarkan sebelumnya, bahwa iman itu dia bisa naik juga bisa turun. Karena kita bukan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat itu benar, keimanannya tidak akan pernah bertambah dan tidak pernah akan berkurang. Karena dia tidak punya hawa nafsu di dalam dirinya, tidak ada syahwat di dalam dirinya. Sehingga dia menjadi makhluk yang taat. Dari sejak diciptakan sampai akhir hari kiamat nanti, imannya tidak akan pernah berubah dia. Baik imannya ataupun kualitas keimanan, kadar keimanannya itu tidak akan pernah berubah kalau malaikat. Yang kedua, kita juga bukan seorang nabi, bukan seorang rasul yang dimana kadar keimanannya, keadaan dan kualitas keimanannya itu teruji dia, dan dia tidak pernah berkurang keimanannya. Dia selalu bertambah kualitas keimanannya. Ya, kualitas keimanan seorang nabi, kualitas keimanan seorang rasul selalu bertambah. Tidak pernah berkurang. Diuji apapun juga. Yazidu wa la yanqus. Kadarnya. Nah, kita manusia, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita bukan hanya ada akal yang Allah sempurnakan kita, tapi dalam diri kita ini ada hawa dan nafsu, ada syahwat. Sehingga pertentangan hawa nafsu di dalam diri kita begitu luar biasa. Setan selalu mengganggu kita. Sementara keinginan berbuat baik juga ada, keinginan untuk melakukan berbuat tidak baik juga tidak ada. Jadi selalu berjuang nilai keimanannya itu, kadar keimanannya. Maka keimanan manusia itu, kadar dan kualitas keimanannya, terkadang dia bisa naik, terkadang juga bisa turun. Tapi kalau imannya la yazidu wa la yanqus, kalau imannya tidak pernah ada berubah, tetap ada dia, ya. Kecuali dia melakukan suatu pengingkaran di dalam kewajiban-kewajibannya, maka imannya akan rusak, bahkan imannya bisa hilang. Ya, kalau seandainya dia ada pengingkaran di dalam dirinya, akan rusak nilai keimanannya itu. Ya. Karena dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yursidu al-imanu ila bijuhudil faraidi wasunani. Jadi tidak akan rusak itu keimanan kecuali kata Nabi bijuhudil faraidi wasunani, ketika terjadi sebuah pengingkaran di dalam dirinya tentang kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, kemudian kewajiban dia kepada sunnah-sunnah Rasulullah, maka imannya akan rusak, bahkan bisa imannya itu akan hilang. Contohnya misalnya dia mengingkari tentang wajibnya sholat, ya, dia mengingkari wajibnya sholat,
dia mengatakan misalnya bahwa sholat itu nggak wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah bukan merupakan sesuatu yang wajib, dia ingkarin tuh yang namanya kewajiban sholat, maka rusak tuh imannya, ya, imannya rusak, bahkan akan hilang, tercabut tuh imannya. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, barang siapa yang meninggal dunia, ketika di akhir hayatnya, ketika dia meninggal dunia masih ada khamr di dalam perutnya, masih ada maksiat khamr, bekas minum-minum itu dia, maka tercabutlah imannya. Islamnya tidak, tapi imannya tercabut dia. Ya, imannya tercabut. Artinya orang itu tidak lagi menjadi orang yang mukmin, tapi masih Islam enggak? Yang tercabut apanya? Imannya yang tercabut, hilang tercabutnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meninggal dunia di dalam keadaan dia berbuat maksiat, maka Allah cabut keimanannya, tidak ada imannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, tapi keislamannya tetap. Makanya orang yang model begitu, ada orang yang meninggal dunia, nauzubillah, misalnya meninggal dunia dalam keadaan mabok misalnya, dalam keadaan overdose, misalnya kayak begitu. Ada orang nggak mau nyembayangin. Ada nggak? Iya, nggak ada, matinya aja begitu. Gua nggak nyembayangin dah, gitu. Padahal masih ada kewajiban kita untuk menyolatkan dia. Masih ada tuh kewajiban kita, karena dia yang hilang itu mukminnya, keimanannya, tapi keislamannya masih ada, maka wajib dia untuk disolatkan. Ya, wajib dia, merupakan fardunya fardu kifayah, sekalipun ada satu orang yang menyolatkan dia. Subhanallah. Nah, iman itu tidak pernah berubah imannya, tapi kadar kualitas keimanan, keadaan keimanan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang, ya, bisa bertambah, bisa berkurang, karena kita bukan malaikat dan kita juga bukan termasuk golongan para nabi dan para rasul. Nah, Rasulullah bersabda, al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman itu tidaklah bertambah dan tidaklah berkurang, walakin lahu haddun. Akan tetapi dia mempunyai batasan-batasannya. Kapan itu dia akan naik, kapan dia akan turun, ya. Batasan. Fa inna qasa fa fi haddihi. Lalu jika iman itu berkurang, ya, jika iman itu berkurang, fa fi haddihi, maka dia masih berada di dalam batasan iman. Sekalipun berkurang nilai imannya, tapi imannya masih ada, kecuali dia mengingkari tadi, kecuali tercabut itu imannya, murtad dia, kemudian berarti imannya hilang, ya. Tapi kalau hanya berkurang aja, ya, berkurang nilai keimanannya, kendor dia misalnya, semangat beribadahnya, maka orang itu masih terkategori beriman, tapi dalam batasan yang sangat ringan, rendah sekali nilai keimanannya. Tapi imannya masih ada nggak? Masih ada nggak imannya? Masih ada imannya. Ya, masih ada tuh imannya. Masya Allah. Wa asluhu syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dilanjuti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asluhu, dan dasar daripada iman itu, dasar daripada iman yang tidak bisa berubah, ya, yang tidak pernah akan berubah, karena dia merupakan dasar, pondasinya itu adalah nilai keimanannya itu. Yang pertama kata Nabi, syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama, dasar daripada nilai keimanan, ya, yang tidak akan pernah berubah selama dia masih berpegang itu.
yaitu adalah bahwasanya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah wahdahu yang esa dia, la syarikalah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan juga adalah utusan Allah. Ini landasan dasar daripada keimanan. Selama itu ada dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah hilang imannya. Ya, dia tidak akan pernah hilang imannya. Tapi naik dan turunnya bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Ya, nah inilah dasar daripada pondasi keimanan itu adalah kata Nabi, wa asluhu syahadatu alla ilaha illallah, bahwasanya dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Ya. Apalagi dasar keimanan itu. Yang kedua kata Nabi, kalau tadi adalah merupakan dua kalimat syahadat, itu merupakan pondasi dan dasarnya. Yang kedua, dasar daripada keimanan itu adalah wa iqamus shalah, yaitu mendirikan apa? Salat. Nah, mendirikan sholat merupakan sebuah konsep dasar keimanan. Ya, tidak akan pernah berkurang nilai keimanannya selama dia meyakini tentang sholat itu merupakan kewajiban buat diri dia. Nggak akan hilang. Tapi akan berkurang nilai imannya kalau seandainya sholatnya nggak dikerjain. Paham? Kalau sholatnya tidak dikerjakan, berarti nilai keimanannya naik apa turun? Turun. Ketika dia melaksanakan sholat, maka dia naik itu nilai keimanannya. Ya. Jadi dasarnya adalah mendirikan sholat. Masya Allah. Nggak akan hilang selama ada keyakinan dalam diri dia. Akan hilang keimanannya kalau seandainya dia mengingkari tentang kewajiban mendirikan sholat. Bukan kurang. Kalau dia mengingkari tentang kewajiban sholat, tidak mempercayai dan tidak mengimani bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban dalam beragama, kalau seandainya dia mengingkari tentang hal yang begitu, maka imannya bukan berkurang, tapi imannya akan apa? Akan hilang. Kalau dia mengingkari tentang hal yang tersebut. Tapi kalau timbang kagak sembahyang doang, hilang nggak? Imannya hilang nggak? Enggak. Ya, keislamannya tetap masih ada nggak? Ada. Makanya Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin sudah pasti Muslim. Muslim belum tentu mukmin. Percaya dia sholat itu wajib. Ngucapin dia 2 kalimat syahadat, Muslim sudah. Tapi belum tentu mukmin. Sebab ada juga orang yang KTP-nya Islam, kartu keluarganya Islam, tapi kagak sembahyang. Ada nggak yang model begitu kira-kira? Hah? Ya, Masya Allah. Nah, yang kedua katanya dasar keimanan itu, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Diri ini, bukan ngerjain. Ya, mendirikan sholat. Tidak ada satupun ayat yang berkaitan tentang sholat. Tidak ada satupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang sholat. Pasti akan diawali dengan kalimat aqimus sholat. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Tidak ada satupun yang mengatakan kerjakan sholat. Jadi diperintahinnya suruh ngapain? Dirikan sholat. Kalau kita udah diriin apa udah ngerjain? Halo? Orang yang mampu mendirikan sholat, orang yang mampu mendirikan sholat, insya Allah terjamin dia. Ada satu ayat yang cukup luar biasa di situ. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang mendirikan salat dengan baik, dengan benar, dia dirikan itu dengan baik, dengan sempurna, dijamin orang itu tidak akan melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau dia mampu mendirikan salat. Karena Allah yang memberikan jaminan. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi yang terjadi di sekitar kita, ada nggak orang yang sembahyang tapi maksiatnya jalan? Hah? Ada. Sembahyang mas sembahyang tapi maksiat jalan. Lah katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok pulang sembahyang nuker sendal? Katanya perbuatan mendirikan sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa dia masih suka berbuat maksiat? Pertanyaannya kita balik. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalau timbang ngerjain sholat doang mah kayaknya masih suka juga ngomongin orang. Ya, tapi kalau dia bisa mendirikan sholat, ini dia, masya Allah, luar biasa. Makanya sholat ini dijadikan sebuah jaminan, Pak. Ya, untuk bisa memperkokohkan dia nilai keimanan kita. Dia menjadikan sebuah dasar keimanan. Bahkan dia berdiri tegaknya agama dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam keluarga kita. Berdiri tegaknya itu adalah dengan sholat. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Dah, dua. Dasar iman yang tidak akan pernah berubah dia. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak akan pernah berkurang nilai iman itu. Dia la yazidu wa la yanqus. Selama dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi imannya akan hilang kalau seandainya dia sudah keluar daripada 2 kalimat syahadat itu. Bukan hanya keimanannya, tapi keislamannya pun juga akan hilang. Yang kedua, dasar keimanannya, yaitu mempercayai tentang perintah mendirikan sholat. Selama ada keyakinan di dalam dirinya bahwa sholat adalah merupakan dasar keimanan, kewajiban yang harus dikerjakan, maka orang itu tetap dalam kondisi beriman. Tidak akan pernah hilang. Tapi kadarnya bisa berubah. Imannya akan naik ketika zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dia kerjakan dengan baik. Imannya akan naik. Tapi imannya akan turun kalau seandainya dia tidak mengerjakan daripada sholat yang 5 waktu. Bukan hilang nih imannya, tapi hanya apa? Berkurang saja. Tapi iman itu akan hilang. Iman itu akan tercabut di dalam dirinya. Ketika pada saat dia menyatakan dia mengingkari tentang kewajiban sholat. Dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib hukumnya. Bukan hanya berkurang imannya, tapi akan tercabut imannya. Yang ketiga, dasar daripada keimanan itu apa? Wa ita'uz zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ketika dia masih mengimani, dia masih meyakini bahwa yang namanya zakat adalah kewajiban bagi dia. Ya, ketika imannya dia masih mempercayai, mengimani dengan kewajiban tentang zakat, maka imannya tidak akan pernah hilang. Imannya tidak akan pernah hilang. Tapi akan berkurang nilai kadar keimanannya dia ketika pada saat dia tidak mau menunaikan zakatnya. Ketika dia nggak mau mengeluarkan zakat, maka kadar keimanannya akan turun. Ya, akan turun kadar keimanannya.
tapi tidak akan hilang imannya. Tapi ketika dia mengatakan bahwa zakat itu bukan merupakan sesuatu yang wajib, maka nilai keimanannya bukan hanya berkurang, tapi nilai keimanannya bahkan hilang, tercabut. Karena dia nggak percaya tentang kewajiban zakat. Zakat nih Pak, bukan sodako. Ya, zakat bukan sodako. Kalau sodako hukumnya sunnah saja. Tapi kalau zakat wajib kita. Ya, kalau zakat mau wajib. Maaf, Bapak mau sembahyang kek nggak sembahyang kek, zakat wajib. Kita mau puasa kek nggak puasa kek, zakat wajib kita. Beda sama sodako. Kalau sodako itu sunnah dan dia berkaitannya dengan iman. Makanya kata Nabi, as-sodaqatu burhanun. Sodako itu merupakan burhan, merupakan satu bentuk bukti tentang keimanan seseorang. Dia kaitannya sama iman. Semakin tinggi nilai keimanannya, insya Allah sodakonya semakin apa? Semakin berani. Tapi kalau seandainya imannya rendah, maka roman-romannya sedekah mau berat. Berat banget sodako. Tapi kalau nilai keimanannya itu naik, Masya Allah, maka sedekahnya dia berani. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nanya sama Jibril, sama Jibril nanya, apa kata Rasulullah? Kalau bahasa kita begini, Jibril, aku mau tanya bagaimana kadar keimanan sahabatku. Siapa ya Rasulullah? Aku mau nanya kadar keimanannya Umar bin Khattab kayak apa? Imannya Umar bin Khattab kayak apa? Rasulullah nanya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, andai kata lautan yang ada di muka bumi ini, andai kata lautan yang ada di muka bumi ini, air lautnya diganti dengan tinta. Paham gak maksudnya? Ini diem aja udah ngerti apa kagak ini? Andai kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, andai kata lautan yang ada di muka bumi ini airnya diganti dengan tinta, kemudian ditulis itu tentang berapa banyaknya keimanannya Umar bin Khattab dengan tinta sebanyak air laut itu, maka tidak akan cukup air tinta itu sebanyak air laut itu untuk menulis kadar keimanannya Umar bin Khattab. Tintanya selaut. Kira-kira kalau dibikin buku berapa halaman tuh? Nggak akan cukup tuh untuk menulis kadar keimanannya. Berarti hebat nggak? Ini imannya Umar bin Khattab. Kalau imannya Umar bin Khattab kayak begitu, kemudian Nabi Muhammad nanya, kalau imannya Abu Bakar bagaimana? Kalau imannya Umar bin Khattab aja kayak begitu, lalu imannya Abu Bakar As-Siddiq kayak bagaimana? Apa jawaban Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, imannya Umar bin Khattab itu hanya baru satu bagian daripada imannya Abu Bakar. Bisa dibayangin nggak? Imannya Umar bin Khattab itu hanya satu bagian daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tuh kadar keimanannya. Makanya terbukti. Kelihatan Nabi satu masa, Rasulullah satu waktu mengadakan mobilisasi dana. Perlu dana buat dakwah, perlu dana buat perjuangan agama. Wah, kedengeran semua sahabat. Datanglah Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? Ya Rasulullah, aku dengar engkau sedang perlu dana buat agama, buat dakwah. Kata Rasulullah, benar ya Umar. Mohon maaf ya Rasulullah, aku punya uang hanya 100 juta. Terus aku dengar engkau ingin perlu dana buat dakwah, buat agama.
mohon maaf, mohon izin ya Rasulullah, aku akan serahkan 50% uang yang aku miliki ini buat agama. Punya duit 100 juta, pengen diserahin tuh buat agama sama Umar 50%. Berarti berapa duit? 50 juta diserahin buat agama. Kata Nabi, jazakallah ya Umar, terima kasih Umar, mudah-mudahan Allah balas kebaikanmu dengan berbagai macam kebaikan. Umar, aku mau tanya, duitmu 100 juta? Iya. 50 juta kamu serahkan buat agama, itu yang 50 juta lagi buat apa? Yang 50 juta lagi mohon maaf ya Rasulullah, buat saya, istri saya, anak saya, buat keluarga saya. 50 juta buat agama, 50 juta buat keluarga. Bagus gak nih? Bagus gak? Ini imannya siapa nih? Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kagak lama datang lagi Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku dengar engkau lagi butuh duit buat dakwah, buat perjuangan agama. Iya. Mohon maaf ya Rasul, saya punya duit 100 juta. Terus saya akan serahkan semuanya untuk agama. Abu Bakar nih, saya akan serahkan semuanya untuk agama. Kalau kamu serahkan semuanya buat agama, bagaimana buat dirimu, buat istri dan anakmu, bagaimana buat keluargamu? Ya Rasulullah, diriku, istri dan anak-anakku, semuanya aku sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Imannya siapa? Abu Bakar. Kalau kita modelnya imannya siapa nih kira-kira? Halo? Diem dah kalau ditanya begini dah. Berat lah kalau bukan iman. Berat ini iman. Kaitannya. Astagfirullahaladzim. Punya duit di dompet nih. Ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Kotak jalan kotak. Kira-kira yang kita isi yang mana? Hah? 100 ribu buat setahun setengah. Nah, makanya zakat wajib. Sedekah mah sunnah, Pak. Makanya dia diatur zakat. Dia nggak bisa kayak sholat. Kalau dikerjain zakat kayak sholat, kayaknya mah repot. Sehari 5 kali sholat wajib, betul ya? Sekarang kalau zakat disuruh sehari 5 kali, bagaimana kira-kira? Makanya dia ada haul, ada nisab, ada aturan mainnya. Nggak bisa kita bayar zakat seminggu 2 kali. Nggak bisa kita bayar zakat sebulan 3 kali. Nggak bisa. Dia ada haul, ada aturan waktunya. 1 tahun sekali baru kita bisa ini. Banyaknya berapa kita ini? Mau bayar zakat fitri misalnya, mau mengeluarkan zakat jiwa kita, Lebaran, mau apa namanya Ramadan, kita bayar zakat fitrah kita. Pakai beras. Berapa liter? Berapa liter? 3 liter setengah. Kita 3 liter. Itu emang nisabnya. Jangan mentang-mentang kita agen beras. Kemudian bayar zakatnya 1 karung misalnya. Enggak, tetap ukurannya 3 liter setengah. Lebihnya jadi sedekah. Paham maksudnya ya? Masya Allah. Nah, kata Nabi Muhammad, termasuk dasar keimanan seseorang itu bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan hanya mendirikan sholat, tapi dasar keimanan itu harus tertanam di dalam dirinya bahwa zakat adalah merupakan sesuatu yang wajib. Tidak akan hilang nilai keimanannya selama dia punya keyakinan zakat itu ada. Paham? Tapi kadar keimanannya akan berkurang kalau seandainya dia tidak menunaikan zakatnya.
Bukan hanya berkurang, tapi dosa karena itu adalah kewajiban. Tapi akan hilang imannya, akan tercabut imannya kalau seandainya dia mengatakan bahwa zakat itu hukumnya apa? Tidak wajib. Ketika dia mengatakan zakat tidak wajib, maka itu akan menjadi hilang iman yang ada sama diri dia. Selanjutnya, dasar keimanan itu apa kata Nabi? Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga mengeluarkan. Yang keempat wasaumu Ramadan. Mesti ditanamkan keyakinan dalam diri kita. Tanamkan dalam keyakinan dalam diri kita bahwa puasa di bulan Ramadan adalah merupakan dasar keimanan kita. Wajib hukumnya. Akan berkurang keimanan kita kalau seandainya kita tidak mengerjakan daripada puasa Ramadan. Berkurang imannya. Dan dosa dia kalau seandainya dia tidak mengerjakan itu. Tapi tidak hilang imannya. Paham ya? Hanya berkurang saja imannya. Tapi kalau dia bilang Ramadan bukan suatu kewajiban berpuasa, maka akan tercabutlah nilai imannya. Ini sebentar lagi datang nih bulan Ramadan, sebulan lagi, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal. Sampai kita kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, bulan yang sangat dirindukan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman. Masya Allah, jangankan kita Pak, baginda Nabi kita Muhammad SAW 2 bulan sebelumnya sudah minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Nabi saja minta Pak pengen ketemu Ramadan. Padahal mah kalau bicara tentang kemuliaan, maaf dah kalau saya boleh tanya, kira-kira lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Muhammad atau lebih mulia Ramadan? Kalau bicara tentang kemuliaan nih, lebih mulia Nabi Muhammad apa lebih mulia Ramadan? Hah? Lebih mulia Nabi Muhammad. Enggak akan ada Ramadan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Enggak akan ada itu Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu Idul Fitri, Idul Adha, tidak akan ada. Jangankan lagi Ramadan, jangankan lagi Lailatul Qadar. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, terbuka matanya, pertama kali dia lihat ada nama Nabi Muhammad di situ. Dia lihat pada saat Nabi Adam diciptakan, ditiupkan ruh oleh Allah, kemudian bergerak tangan dan kakinya, kebuka matanya, dia lihat keindahan itu surga. Ketika dia lihat itu semua, ada satu yang menjadi perhatian oleh Nabi Adam. Apa? Ada tulisan besar di surganya Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Udah ada belum orangnya? Nabi Muhammad udah ada belum? Belum ada, tapi namanya ada di situ. Sehingga dia nanya, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa itu Muhammad? Kok namanya ada di sampingmu? Siapa itu Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Apa kata Allah? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Walaulahu ma khalaqtul janna wan nar. Walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu surga dan neraka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit, bumi, bulan, alam semesta ini tidak akan ada. Kalau tidak ada Muhammad, tidak akan ada Ramadan. Kalau bicara masalah kemuliaan, lebih mulia Nabi Muhammad dibandingkan dengan apa? Ramadan. Tapi kenapa Nabi Muhammad minta supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Nih yang perlu kita iniin. Nabi mah kagak pakai Ramadan juga masuk surga. Betul ya? Kalau kita nih, kenapa Nabi pengen ketemu Ramadan? Ada apa Ramadan?
Sampai-sampai Nabi Muhammad yang lebih mulia dari Ramadan masih meminta kepada Ramadan. Mintanya 2 bulan sebelumnya. Mintanya 60 hari sebelum Ramadan. Udah nangis tiap malam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Tiap malam doa, nangis pengen ketemu Ramadan. Berarti Ramadan hebat enggak? Iya. Nabi Musa sujud. Di dalam sujudnya dia ngomong berdoa, ya Allah, aku mohon ridho-Mu, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa dia pengen jadi Nabi Muhammad? Karena Allah pernah ngomong sama Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa, dengar Musa, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini. Aku akan memberikan kepada umatnya Muhammad 2 cahaya. Dan aku tidak berikan 2 cahaya ini kepada umat-umat yang lain. 2 cahaya ini akan aku berikan hanya untuk umat Muhammad. Kaila yadurruhum zulmatani, di mana dengan 2 cahaya ini umat Muhammad tidak akan mengalami kegelapan. Maka bertanya Nabi Musa, wa ma nurani ya Rabbi? Apa 2 cahaya itu ya Allah yang hanya Engkau berikan buat umat Muhammad? Engkau tidak berikan buat umatku. Engkau tidak berikan buat umat-umat Nabi dan Rasul yang lain. Apa 2 cahaya itu? Apa kata Nabi? Kata Allah, 2 cahaya itu tidak lain adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Artinya Ramadan aku tidak berikan kecuali hanya untuk umat Muhammad. Sujud Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Agar aku bisa mendapatkan apa? Ramadan. Ini Nabi Musa pengen dapetin Ramadan. Jibril dalam kitab Bahjatul Wazail diceritain dialog Rasulullah dengan Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, kalau seandainya aku dijadikan manusia sama Allah, kalau seandainya aku dijadikan manusia sama Allah, maka aku akan minta sama Allah agar aku dijadikan menjadi umat Engkau ya Rasulullah. Jibril yang merupakan Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Dia bilang, dia ngomong, kalau seandainya aku dijadikan manusia oleh Allah, maka aku akan minta sama Allah agar aku bisa dijadikan umat Engkau ya Rasulullah. Nabi nanya, Jibril, kenapa milih jadi umat saya? Emang kelebihannya apa umat saya? Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Musa? Kan Musa kalimullah. Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Ibrahim? Kan Ibrahim itu khalilullah. Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Isa? Isa itu kan ruhullah. Kenapa engkau pengen jadi umatku? Apa kelebihan dan keistimewaan umatku? Apa jawaban Jibril? Aku ingin menjadi umat engkau. Karena tidak ada umat yang diberikan hadiah yang begitu besar oleh Allah kecuali adalah umat engkau. Allah tidak berikan hadiah itu untuk umat-umat yang lain, untuk umat Nabi dan Rasul yang lain. Allah berikan hadiah besar itu hanya untuk umat engkau. Dengan sebab hadiah itu Allah akan ampuni dosa-dosa daripada umat. Ditanya sama Nabi, apa hadiah itu yang Allah berikan kepadamu dan kepada umatku? Kata Jibril, hadiah itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, hadiah yang Allah berikan hanya untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Hilang iman kita, tercabut iman kita kalau seandainya kita menyatakan Ramadan bukan sesuatu yang wajib. Paham maksudnya? Tapi akan berkurang kadar keimanannya. Enggak hilang imannya. Kalau seandainya dia timbang tidak ngerjain doang, timbang kagak puasa doang, maka dia tidak akan hilang imannya, tapi berkurang nilai kadar keimanannya. Subhanallah. Terakhir,
wal hajju. Ya. Dan dasar keimanan itu adalah haji. Haji pun juga demikian. Wajib hukumnya. Rusak iman kita kalau seandainya kita tidak pernah menyatakan tentang kewajiban haji. Nah, kita udah punya duit. Duit punya, badan sehat, semuanya ada. Suruh haji sama orang. Lu nggak haji lu, duit lu banyak banget, badan lu sehat banget, semuanya ada, bekal lu ada, lu kagak mau haji. Ngapain haji? Buang-buang duit doang. Tapi itu wajib. Kata siapa wajib? Kagak wajib. Nah, tuh kalau dia ngomong gitu tuh, bukan hanya kurang imannya, tapi apa? Hilang. Ada hadis gini, Bang. Man malaka zada warahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Masyaallah. Kata Nabi Muhammad, man malaka zada warahilatan, barang siapa yang sudah punya kemampuan, mampu duit, mampu fisik, mampu semuanya, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, falam yahujja, tapi dia tidak mau berangkat, dia ingkar itu yang namanya haji, nggak mau dia berangkat, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, tinggal pilih nanti kata Nabi Muhammad, kalau dia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani, karena sudah hilang. Al-Imam Al-Hafiz Sihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan isyarat. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlalu banyak nanti orang yang menganggap dan menyangka dirinya masih seorang Islam, tapi ternyata nanti fi yaumil qiyamah, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan dia di padang mahsyar, ternyata dia tidak diakui keislamannya. Di dunia dia masih nyangka dirinya masih Islam aja. Paham nih? Tapi ketika pada saat nanti dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan orang-orang Islam dengan orang yang bukan Islam, kita pengen masuk ke rombongan orang Islam, ditolak. Ente bukan di sini, ente di sono. Kata dia, enggak, saya Islam, ini KTP saya. Ditolak tuh keislaman kita. Kita masih nyangka diri kita masih Islam. Ini dia. Kenapa? Karena banyak beberapa hal, kata Nabi Muhammad. Ada orang yang tarikus sholah, yang selalu ninggalin sholat. Nanti pada hari kiamat dia nggak dimasukin itu. Di dunia masih nganggap Islam aja romannya. Yang kedua, tarikus zakat, meninggalkan zakat. Dia nggak mau bayar tuh zakat. Nanti di sono pun juga akan digeser dia, nggak masuk dalam golongan orang Islam. Rugi nggak? Nauzubillah min zalik. Jaga ini dasar keimanan kita. Jangan sampai hilang ini. Pegang itu dasar iman tadi. Kalau perlu gigit dengan gigi geraham kita. Jangan sampai itu terlepas daripada itu semuanya. Iman kita tidak akan pernah berubah selama itu masih berpegang nih, selama ada di dalam diri kita. Tapi iman itu akan surut, bisa naik, dan bisa turun. Kapan? Bagaimana cara pengamalannya kita? Kalau seandainya sholat itu tidak kita kerjakan, maka tidak akan hilang itu namanya iman. Tapi dia akan berkurang kadar keimanannya. Ketika dia kerjakan sholat, maka nilai kadar keimanannya naik dia. Insya Allah. Begitu juga puasa. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah berikan kekuatan iman Islam kepada kita, sehingga terus bersemayam nilai keimanannya, bahkan bertambah dan bertambah kadar keimanannya. Bukan hanya bersemayam iman itu di dalam diri kita, tapi kadar kualitas keimanannya semakin bertambah dan bertambah. Insya Al-Fatihah.